Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Ada empat pembahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu istilah-istilah dalam hukum perdata internasional. Yang kedua, pendapat ahli tentang hukum perdata internasional. Yang ketiga, ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang terakhir adalah atau yang keempat, permasalahan-permasalahan. Yang pertama, istilah-istilah hukum perdata internasional. Di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu privat international law, yang kedua international private law, yang ketiga internationalis privat, yang keempat droit international prive, yang kelima internationale privato. Selanjutnya adalah pendapat ahli tentang hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu ada Profesor D.C. Kessler, ya, yaitu yang artinya hukum perdata internasional kemudian adalah bagian dari hukum yang berlaku ketika masalah di depan pengadilan tanpa mempengaruhi beberapa fakta, peristiwa, atau transaksi yang erat kaitannya dengan sistem hukum asing sehingga membentukkan jalan lain ke sistem itu. Lalu yang kedua yaitu menurut Profesor R.H. Graveson, bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena sistem teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pernyataan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain yang biasanya asing atau masalah pelaksanaan yurisdiksi dan badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Yang ketiga yaitu pendapat yang digunakan Profesor J.C. Southland, yaitu keseluruhan atau aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing, sehingga dapat pertanyaan apakah pendudukan langsung ke arah hukum asing itu tanpa harus mengundurkan diri pada hukum intern yaitu hukum Belanda. Ya, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum perdata internasional. Ruang lingkupnya yaitu ada 4. Yang pertama hukum perdata internasional yaitu Ristos atau yang tersempit. Yang maksudnya di sini adalah hukum perdata internasional itu hanya terbatas pada masalah umum yang diberlakukan. Di sini dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal yang lain dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang hukum perdata internasional. Sistem semacam ini dianut oleh hukum perdata internasional Jerman dan Belanda. Lalu yang kedua yaitu hukum perdata internasional yaitu choice of law, choice of jurisdiction atau yang lebih luas. Maksudnya yaitu hukum perdata internasional ini tidak terbatas pada persoalan-persoalan tepatnya choice of law, tapi masuk pada persoalan choice of jurisdiction, yaitu tepatnya ada choice of jurisdiction, yaitu persoalan yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi hukum perdata nasional tidak hanya menyangkut masalah hukum yang diberlakukan, tapi juga hakim itu manakah yang berwenang. Sistem hukum perdata nasional ini lebih luas dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan
negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Yang ketiga yaitu hukum data nasional, Code of Law, dan Code of Jurisdiction, dan Code des English, atau yang lebih luas lagi. Dalam sistem hukum perdata internasional ini, eh, tidak menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing. Sistem semacam ini dikenal di negara Italia, Spanyol, eh, dan negara-negara Amerika. Yang keempat yaitu hukum perdata internasional, Code of Law, Code Jurisdiction, dan Condition Justice dan Nationality, atau lebih luas ruang lingkupnya. Terus sistem ini menyangkut persoalan pilihan hukum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang tata cara memperoleh hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini dikenal di Perancis dan juga dianut kebanyakan para penulis hukum perdata nasional. Nah, lalu yang selanjutnya adalah terakhir, permasalahan yang menjadi masalah pokok mempelajari hukum perdata nasional. Perkembangan hukum perdata internasional didasarkan pada kenyataan adanya konsensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajat. Setiap perbuatan hukum di suatu negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan atau situasi di negaranya. Namun, terjadi peristiwa hukum yang menunjukkan adanya kenyataan kaitan relevansi negara. Maka akan timbul berbagai permasalahan. Yang pertama yaitu hakim atau badan pengadilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yuridis yang mengangsur unsur asing. Yang kedua yaitu hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. Yang ketiga, bagaimana dan atau sejauh mana suatu peradilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hukum asing. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.